Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak yakin pasti semuanya sukacita. Dalam memuji Tuhan, kita semua harus sukacita. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, tapi yakinlah adik-adik, Tuhan akan selalu senang mendengarkan puji-pujian kita. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi lagu Singing Glory Praise the Lord. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Mari adik-adik, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya yang sudah diberikan kepada kita sepanjang hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami, dan menjaga kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, berkati hati kami ketika kami nanti mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Yanti Tuhan yang akan membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh hidup kami, ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah dapat diandalkan. Mau tahu ceritanya? Tunggu ya, nanti Kak Yanti akan menceritakannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita mau bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, mari dengar cerita. Mari dengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari pasang telinga, dengar firman-Nya. Mari dengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari pasang telinga, dengar firman-Nya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yanti. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Ayo kita buka Alkitab kita, Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo
dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik pernah mengalami bad mood? Perasaan hati kacau, lagi nggak nyaman rasanya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami bad mood? Ada yang bilang kalau lagi bad mood enaknya makan coklat. Coklat katanya bisa mengembalikan suasana hati menjadi baik kembali.
Tapi coklat kan gak bisa menyelesaikan persoalan yang menyebabkan kita bad mood. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita andalkan supaya kita bisa menyelesaikan persoalan dengan benar, bukan hanya sekedar ngikutin mood kita? Adik-adik, tokoh Alkitab kita hari ini bernama Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang dipanggil khusus untuk memberitakan hukuman Tuhan pada orang-orang Niniwe. Tuhan akan menghukum orang Niniwe karena mereka sungguh-sungguh jahat. Orang Niniwe ini juga jahat kepada bangsa Israel. Menurut adik-adik, gimana perasaan Yunus sebagai nabi dari bangsa Israel waktu dia disuruh Tuhan untuk memberitakan hukuman kepada bangsa yang berbuat jahat kepada bangsa Israel? Apakah Yunus bahagia, bersemangat, pergi ke Niniwe? Oh, ternyata tidak. Yunus malah memilih tidak taat kepada perintah Tuhan. Kok Yunus begitu? Karena Yunus mengerti betul kalau Tuhan kasih peringatan hukuman, di situ juga ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada hukuman itu. Artinya, ada kemungkinan jika orang-orang Niniwe itu mendengar maksud Tuhan dan kemudian bertobat, maka Tuhan pasti deh mengampuni. Yunus gak mau menunjukkan kasih kepada orang-orang Niniwe. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, naik ke sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Di tengah laut terjadilah badai yang dahsyat yang menghantam kapal itu. Para pekerja di kapal ketakutan dan mereka membuang muatan kapal agar kapal menjadi lebih ringan. Dan juga mereka berdoa kepada Allah mereka masing-masing dan bertanya, kenapa ini terjadi? Dimanakah Yunus? Yunus yang merasa dapat lolos dari hadapan Tuhan dengan tenang tidur di ruang bawah kapal. Nahkoda kapal membangunkan Yunus dan menyuruh Yunus untuk berdoa kepada Allah yang Yunus sembah agar menolong mereka. Orang-orang di kapal juga sepakat untuk membuang undi untuk mengetahui siapa nih yang bersalah di antara mereka kepada Allah sehingga mereka mengalami badai yang dahsyat. Nah, pada saat undi dibuang, Yunus kena undi. Lalu orang-orang di kapal bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Yunus mengatakan, buanglah aku ke laut. Tapi yang di kapal tidak mau melakukannya. Mereka malah mendayung perahu itu dengan dayung sekuat tenaga agar bisa sampai ke darat. Tapi mereka gagal. Mereka tetap mengalami badai yang dahsyat. Akhirnya Yunus pun mereka buang ke laut. Badai pun reda. Dan datang ikan yang besar menelan Yunus. Ikan besar itu adalah cara Tuhan untuk menolong Yunus agar dia tidak tenggelam. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari Yunus? Ketika kita merasa bad mood dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, ingat ya adik-adik, kita selalu punya Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi, satu, sebagai anak yang mengasihi Tuhan, kita harus selalu taat, apapun keadaan dan kondisinya. Yang kedua, kemanapun kita mencoba untuk sembunyi, Tuhan selalu tahu di mana kita berada. Yang ketiga, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara agar kita kembali taat kepadanya. Keempat, apapun kesalahan yang kita perbuat, Tuhan selalu mengasihi dan mengampuni kita. Dan yang kelima, kita selalu dimampukan Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam mengasihi sesama. Adik-adik, apa yang terjadi selama Yunus ada di dalam perut ikan? Bagaimana selanjutnya? Kita akan temukan jawabannya
di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui Mama dan Papa. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop. Nanti kalau sudah tiba waktunya kita beribadah di gereja, nanti adik-adik boleh membawanya ke gereja. Kalau tidak, adik-adik boleh minta tolong kepada Mama dan Papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini sambil bangkit berdiri. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom pom pom, suam suam, pom pom pom, suam suam. Suam, suam, pom pom pom, suam, suam. Ya, kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom pom pom, suam suam, pom pom pom, suam suam. Suam suam, pom pom pom, suam suam. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat dan dapat diandalkan dalam melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, Engkau yang membentuk kami dan memelihara kami setiap hari. Engkau yang menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada. Berkati juga orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Adik-adik juga jangan lupa berdoa dan selalu taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.